Namaku Dewangga. Hidup di keluarga yang selalu membanding-bandingkan anaknya dengan anak tetangga yang lain. Aku sering heran, kenapa orang tuaku selalu melakukan itu. Suka menyalahkan anaknya dengan kemampuan yang dimiliki. Aku sering dikucilkan oleh teman-temanku di kampus karena terlahir di keluarga menengah ke bawah yang memiliki keterbatasan dalam ekonomi. Aku selalu berpikir, bisakah aku menjadi orang sukses di kemudian hari? Masalah. Man, tuh orang anaknya orang miskin ya. Dengar-dengar udah 3 bulan UKT-nya nggak dibayar. Padahal kan kita bisa kerja part time kan, dari malam sampai pagi. Emang dasarnya aja anaknya nggak bisa berusaha, nggak kayak kita. Iya tuh, udah cupu, nggak mau usaha, mau jadi apa dia? Kok Radit sama Rama kayak gitu ya ke Dewangga? Kasihan dia. Rul, jadi turun kagak lu? Ntar dulu, masih ada telepon bentar. Ya, halo. Oh, Oh ya udah. Cupu, lu jadi ikut turun kagak? Oh, iya bang. Emang mau makan kagak? Cupu, lu mau makan kagak? Apa lu nggak mampu beli makanan? Enggak bang. Udah. setiap perkataan yang kita ucapkan kadangkala berakibat yang cukup besar bagi seseorang. Alangkah baiknya kita selalu menyaring setiap perkataan kita agar tidak menyinggung seseorang. Di lingkungan kampus, setiap mahasiswa datang dengan latar belakang, kemampuan, dan proses belajar yang berbeda-beda. Karena itu, perilaku merendahkan teman, baik melalui ucapan, candaan yang berlebihan, maupun sikap diskriminatif, dapat memberikan dampak negatif yang cukup serius. Tindakan tersebut bukan hanya melukai perasaan seseorang, tetapi juga menciptakan suasana belajar yang tidak sehat dan menghambat perkembangan potensi seluruh mahasiswa. Kampus yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan inklusif, di mana semua orang dihargai dan diberi kesempatan yang sama untuk berkembang, saling menghargai,
saling mendukung, dan menumbuhkan empati merupakan nilai yang penting harus kita jaga. Dengan bersikap hormat kepada teman, kita tidak hanya menunjukkan kedewasaan, tetapi juga membangun lingkungan akademik yang kuat, harmonis, dan penuh semangat untuk maju bersama. Dewa enggak? Apa ini? Nilai kayak gini. Kamu tahu nggak? Bapak banting tulang cari duit buat kuliah kamu biar pintar, tapi malah nilaimu kayak gini. Lihat tuh, anak tangga sebelah, nilainya bagus terus, dapat prestasi terus. Nggak kayak kamu, nilai kayak gini. Dan nilai kayak gini, males-malesan. Belajar lagi. Oke teman-teman, melihat video yang tadi, kali ini saya akan mengedukasi tentang peran keluarga dalam membangun ketahanan nasional. Salah satunya, menghindari diskriminasi terhadap anak. Ketahanan nasional bukan hanya bicara tentang militer, pemerintahan, atau ekonomi. Ketahanan nasional dimulai dari unit terkecil, yaitu keluarga. Ketika keluarga kuat, maka masyarakat kuat. Dan ketika masyarakat kuat, negara pun stabil. Namun, banyak orang tua tidak menyadari bahwa tindakan sehari-hari di dalam rumah dapat mempengaruhi kualitas generasi penerus bangsa. Salah satu contoh yang sering terjadi, mendiskriminasi anak atau membandingkannya dengan anak tetangga lain. Kedua perilaku ini tampak kecil, tetapi dampaknya sangat besar. Pertama, diskriminasi dan perbandingan melemahkan ketahanan pribadi anak. Ketahanan pribadi adalah kemampuan seseorang untuk menghadapi tekanan, bangkit dari kegagalan, dan terus maju. Ketika anak merasa direndahkan, dianggap tidak bisa atau terus dibandingkan, ia kehilangan dasar ketahanan itu. Anak menjadi tidak percaya diri, cemas, dan takut mengambil keputusan. Padahal generasi seperti inilah yang ke depan akan menentukan arah bangsa. Jadi, untuk orang tua di luar sana, berhentilah mendiskriminasi anak Anda. Tuh orang anaknya orang miskin ya. Dan nilai kayak gini, males-malesan. Belajar lagi. Mau ngapain lu? Kagak bang. Kantin aja yuk. Oh ya. Tumben berangkat awal bang. Iya nih, mau sarapan dulu. Oh. Ikut aja yuk. Aku bayarin dah. Gak usah bang. Udah, yuk, ikut aja.
Maju. Kayak kanan angin. Eh, Tuh anak kayaknya masih depresi deh. Gimana ya? Nah, apa lu, Bang? Gak apa bang. Gak usah bohong. Masih bukan kata-katanya si Radita Marama kemarin ya? Ya, lo kok tahu bang? Iya, gua denger-denger dikit doang kemarin. Tapi santai, gak usah terlalu pikirin. Buat motivasi diri lu aja. Ini aja suatu saat lu bakal sukses kok. Semangat ya. Makasih bang. Rama tuh. Lagi pada ngapain nih? Iya bro, lagi bahas kebijakan Pak Bahlil. Kebijakan yang mana dah? Yang itu nambahin etanol di Pertalite. Lah, bukannya malah bagus ya? Buat produksi BBM jadi lebih rendah. Subsidi pemerintah juga bisa lebih ditekan lagi kayak gitu. Bisa dialokasikan yang lain. Bro, lihat nih, ini ya di Amerika dia cuma 10% pencampuran bensin di etanolnya. Nah di Indonesia iya benar cuma 10% juga, tapi di sisi lain nih di Indonesia nih lembab udaranya bro, jadi dia malah bikin berebut motor, sedangkan di Amerika kan dia kering, jadi aman-aman aja. Oke, iya sih. Kalau kayak gitu sih tergantung sudut pandang kitanya ya. Nih, kelompoknya udah di-share nih. Anjir, kita satu kelompok, bro. Sama si Sarul juga. Tapi si Cupu juga ikut kelompok kita, bro. Gimana? Siapa si miskin itu? Iya, Jangan gitulah. emang kenapa, bro? Kemarin gue kasihan lihat dia kayak tertekan banget, bro. Kayak orang linglung gitu waktu jalan bareng. Kasihan gue. Kenapa sih tolong menolong termasuk dalam ketahanan nasional? Tolong menolong memiliki peran penting dalam memperkuat ketahanan nasional karena mampu memperkuat persatuan dan stabilitas sosial dengan menumbuhkan kepedulian antar warga, mengurangi potensi konflik, serta menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis. Sikap saling membantu juga meningkatkan ketahanan dan daya tahan bangsa ketika menghadapi bencana, krisis, atau tantangan nasional lainnya. Sebab resiliensi atau daya tahan masyarakat terbentuk melalui kemauan untuk saling menopang dan bekerja sama. Selain itu, budaya tolong-menolong menguatkan model sosial melalui terbentuknya kepercayaan, solidaritas, dan jaringan kerjasama yang erat antar warga. Model sosial yang kuat ini membuat masyarakat lebih siap menghadapi berbagai ancaman, mempercepat proses pemulihan ketika terjadi masalah, dan mendukung terciptanya ketahanan nasional secara menyeluruh dan berkelanjutan. Bentar, Dit. Gue nelpon Jordan dulu.
Halo, lo di mana? Oh, Indomaret Nogososro itu. Oke, abis ini gue samperin lo ya. Narul, Rama telepon nih. Halo, Ma. Ya, gue lagi di depan Indomaret Nogososro nih. Oh ya ya, gua tunggu. Oke oke. Itu si Jordan, Dit. Lah, si Sarul mana, bro? Lagi di dalam tuh, lagi beli gak tahu apa. Oh ya udah, tolong jagain, Dit. Gue ikut beli minum dulu. Oke oke. Lah, si Jordan mana? Wah, parah lu pada. Gua lu tinggalin di Indomaret anjir. Gila gila gila. Sorry, kira udah bonceng tadi. Jangan dulu lah, sini dulu. Sini kumpul. Aduh. Nih jadi Capek gimana nih? Bikin video tugas PK-nya. Bikin apa sih? Bikin tugas PK jadi tentang HAM gitu. Oh, bikin video. Iya, Berapa menit bener. minimal? 20 menit sih biasanya. Oh. Iya. Gimana tuh? Mau nyari judul apa? Tema apa kita? Hmm, Kayaknya ketahanan nasional boleh deh. Gimana? boleh Oke sih. sih gua. Jadi nanti temanya pembulian gitu di kampus. Tapi kan nggak pembulian di kampus doang, di rumah juga. Oh iya. Oke kayaknya. Boleh. Oke. Itu maksudnya diskriminasi berarti. Ya, diskriminasi. Konsep itunya gimana nantinya? Buatnya kayak gitu. Ada yang bisa editing gak sih di sini? Jordi Bisa. nih. Gila lu. Gak apa sih gua. Gak masalah ya. Gak apa bisa gua. Boleh, gue ada stabilizer di kantor. Ntar gue Oke. pinjem bentar lah. Boleh sih. Gue ada tripod, ntar kalau misal kamera stabil pakai tripod gue ada. Ada yang punya mic gak? Lu Boleh ada tuh. Mikrofon. Ada sih kayaknya ada. Oh, ada. Ntar bawa aja. boleh tuh lengkap nih kita. Ah, bisa nih jadi. Oke. Oke. Lagi apa nih, Bro? Ini lagi bikin program sih. Oh, program ini. Iya. Gua punya nih. Gua kasih contoh gua coba. Boleh, boleh. Oh, program ini ya. Iya. Masih bingung? Nah, coba lihat yang program gua. Oh ini ya. Nah, ini yang line 2. Pin 13. Lagi pada apa-apain? Ini lagi bikin program. Program nih, Bro. Nah, Ini aja, Dit. Sekalian nyimak. nah, sini, Bro. Ini yang line 2, pin 13. Itu lu hubungin ke LED. Nah, yang pas pin 5 itu yang pin 13 jadi output. Kalau yang ini buat apa? Yang line 9 ya? Iya. Itu yang buat nyalain LED-nya. Oh. Nah, yang line 12 itu buat matiin LED-nya. Gitu, Bro. Gue udah belajar nih, tapi masih bingung. Ya, Oke, baik teman-teman. Jadi, dalam pendidikan, banyak anak yang memulai dari kondisi yang tidak ideal. Ada yang nilainya buruk, tidak disiplin, atau tidak punya semangat belajar. Namun, buruknya awal bukanlah berarti buruknya selamanya. Yang paling menentukan adalah keinginan untuk berubah, bukan kemampuan dari awal. Namun, titik balik sering muncul ketika ia memulai menyadari bahwa pendidikan bisa mengubah hidupnya. Kesadaran ini bisa muncul karena dinasihati guru atau teman, melihat orang tua berjuang, atau merasa malu karena selalu tertinggal. Pada akhirnya, anak yang dulunya tertinggal bisa menjadi siswa berprestasi. Bahkan, banyak orang sukses dalam dunia kerja dulunya bukan anak pintar, tetapi anak yang belajar dari kegagalan dan terus berusaha. Jadi, kita tidak dinilai dari seberapa bagus kita saat memulai, tetapi dari seberapa kuat kita bertahan dan terus berkembang.
Kesimpulan video ini menegaskan bahwa nilai tolong-menolong dan saling menghargai sangat penting dalam membangun ketahanan sosial dan nasional. Budaya saling membantu menciptakan masyarakat yang peduli, kuat, dan mampu menghadapi bencana atau krisis dengan solidaritas yang tinggi, sekaligus memperkuat kesatuan dan menciptakan lingkungan yang aman. Sikap saling menghormati serta menghindari diskriminasi di lingkungan kampus juga penting untuk menjaga keharmonisan dan mendukung perkembangan potensi setiap individu. Ketahanan nasional berawal dari keluarga sebagai unit terkecil di mana anak perlu dibebaskan dari diskriminasi agar tumbuh menjadi generasi percaya diri dan tangguh. Kesadaran untuk berubah dan semangat belajar menjadi kunci bagi anak-anak yang memulai dari kondisi kurang ideal untuk berkembang. Dengan demikian, ketahanan sosial dan nasional terbentuk melalui kerjasama, empati, dan saling mendukung di semua lapisan masyarakat. Sini. Jadi, ketahanan nasional bukan hanya sekedar berperang di medan pertempuran, namun membangun pendidikan yang berkualitas dan menjaga keharmonisan bersama merupakan fondasi utama untuk membangun ketahanan nasional. Siapa kita? Generasi tangguh.